Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anak ibu pada pagi hari ini? Baik, Bu. Silakan keluarkan peralatan belajarnya di atas meja ya. Iya, Bu. Sudah? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini apakah ada teman-teman kalian tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, baiklah, bagus anak-anak ibu. Pada minggu lalu, apakah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita? Tidak, Bu. Udah lupa. Jadi pada minggu lalu itu kita telah membahas tentang aku cinta lingkungan sekitar. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang materi aku suka bergotong royong. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar anak-anak ibu bersemangat dalam belajar. Silakan perhatikan ibu terlebih dahulu. Habis itu kita ikuti ya bersama-sama. 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Sudah mengerti anak-anak ibu? Sudah, Bu. Baiklah, ayo kita ikuti bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Yeay. Nampaknya anak-anak ibu sudah pada semangat ya. Iya, Bu. Baiklah, jadi tujuan materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang agar siswa mampu memahami dan menaati apa saja kegiatan gotong royong yang ada di rumah. Baiklah anak-anak ibu, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang aku suka bergotong royong. Khususnya kita akan membahas tentang gotong royong di lingkungan rumah sekitar kita, di lingkungan rumah keluarga. Jadi sebelum kita memasuki itu, di dalam lingkungan keluarga kita atau lingkungan rumah terdapat beberapa orang dan dengan mempunyai perannya masing-masing. Apakah anak-anak ibu tahu siapa saja anggota keluarga kita? Tahu, Bu. Siapa Ispa? Ayah, ibu, kakak, dan adik. Betul, tepuk tangan kepada Ispa. Baiklah, pada poster ini terdapat gambar apa anak-anak ibu? Keluarga sedang membersih halaman rumah, Bu. Pintar. Jadi pada poster ini terdapat gambar sebuah keluarga sedang membersihkan halaman rumahnya. Yang dimana pada poster ini terdapat ada seorang ayah, ibu, kakak, dan adik. Jadi pada keluarga itu masing-masing mempunyai peran dan perannya antara satu sama lain itu berbeda-beda. Siapa yang tahu peran ayah dan keluarga itu apa aja? Saya, Bu. Ayo Ispa. Kalau peran seorang ayah itu mencari nafkah. Betul. Jadi peran ayah dalam keluarga itu salah satunya itu mencari nafkah dan selanjutnya melindungi seluruh anggota keluarga dan mendidik anak-anak. Sedangkan ibu mempunyai peran mengurus rumah tangga, mengurus keperluan rumah dan juga mendidik anak-anak. Yang terakhir yaitu anak. Apakah anak-anak ibu tahu peran anak itu apa? Tahu, Bu. Ayo Ispa jawab lagi. Belajar, Bu. Betul. Jadi peran anak di rumah itu yang pertama ada belajar dengan giat, mematuhi perintah orang tua, dan menuruti nasihat dari orang tua. Dan yang terakhir yaitu ada membantu pekerjaan di rumah. Selanjutnya kita akan memasuki materi kita tentang gotong royong yang ada di rumah. Apakah anak-anak ibu tahu apa pengertian gotong royong? Tidak, Bu. Tidak tahu ya. Jadi pengertian gotong royong itu adalah gotong royong itu mempunyai 2 suku kata, yaitu di mana ada kata
gotong dan juga royong. Gotong mempunyai arti bekerja dan royong mempunyai arti bersama-sama. Jadi dapat kita artikan pengertian gotong royong itu bekerja secara bersama-sama. Contoh kegiatan gotong royong yang ada di sekitar kita, salah satunya membersihkan rumah bersama anggota keluarga, melaksanakan piket kelas di sekolah, dan juga mengikuti kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar atau di masjid tempat daerah kita. Manfaat gotong royong yaitu yang pertama, kalau manfaatnya secara umum tuh pekerjaan menjadi lebih ringan, pekerjaan akan cepat selesai, dan juga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita antara keluarga, antar lingkungan masyarakat, dan antar sesama teman. Ayo sebutkan contoh kegiatan gotong royong di rumah. Silakan Ispa. Membersih halaman, Bu. Betul. Jadi contoh-contoh kegiatan gotong royong di rumah itu ada yang membersihkan halaman rumah bersama-sama, membersihkan di dalam rumah secara bersama-sama seperti ruang tamu, dan ada juga seperti anak yang membantu ibunya memotong-motong untuk memasak, membantu ibunya memasak, atau anak dan ibu membantu ayahnya mencuci mobil. Sedangkan kegiatan gotong royong di sekolah yaitu salah satunya melaksanakan piket kelas dan juga belajar secara berkelompok. Mengapa kita harus melaksanakan atau harus membantu pekerjaan rumah? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu ya, karena kebersihan rumah itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai anggota keluarga. Karena kita bersama-sama memakainya, menggunakannya, maka kita secara logis harus bersama-sama juga membersihkannya. Kalau rumah bersih, maka kita akan terasa nyaman, aman, dan enak juga gitu dipandangnya. Kebersihan sekolah, kalau kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab dari semua anggota yang ada di sekolah, seperti kita sebagai siswa, sebagai murid, sebagai satpam, pengaman, ibu kantin, dan semua yang ada terlibat di sekolah. Adapun nilai-nilai positif dalam gotong royong tersebut yaitu yang pertama ada nilai tolong menolong. Ada nilai tolong menolong. Kenapa? Karena saat gotong royong kita bekerja bersama-sama antara satu sama lain, dan otomatis kita akan membantu antara satu sama lain. Pekerjaan yang mana belum diselesaikan, mana yang berat, maka akan dikerjakan bersama-sama. Yang kedua yaitu nilai kekeluargaan. Secara tidak langsung dalam kegiatan gotong royong akan meningkatkan rasa kekeluargaan antara kita satu sama lain. Yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai persatuan terdapat dalam gotong royong karena dengan adanya kita melakukan gotong royong itu antara satu sama lain, kita akan saling bahu membahu untuk bersatu dan menyelesaikan sebuah pekerjaan ini. Dan yang terakhir yaitu nilai rela berkorban. Kenapa? Karena saat kita melakukan gotong royong, kita akan rela berkorban. Contohnya merelakan waktu kita, merelakan tenaga, dan juga merelakan pikiran. Baiklah, Ibu rasa materi yang Ibu jelaskan cukup sekian. Selanjutnya Ibu akan membacakan sebuah teks yang ada di buku ini. Kalian simak ya, anak-anak itu yang ngantuk ya. Simak baik-baik, dan nanti setelah Ibu membacakannya, kalian memberikan argumen atau pendapat kalian tentang teks yang Ibu bacakan. Simak baik-baik ya anak-anak Ibu. Rumahku istanaku. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab bersama-sama dengan keluarga menjaga kebersihan rumah. Rumah yang bersih membuat kita nyaman di rumah. Jika rumah bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Silakan Ispa memberikan tanggapannya.
Tanggapan dari saya, membersihkan rumah dan bergotong royong. Betul. Jadi kalau mau rumahnya terlihat bersih, enak dipandang dan nyaman, maka harus dibersihkan secara bersama-sama agar tidak terasa berat. Oke, anak-anak ibu, apakah sudah paham dengan materi yang ibu berikan? Paham, Bu. Paham ya? Jadi ibu mempunyai LKPD untuk anak-anak ibu. Silakan dikerjakan ya. LKPD-nya tentang mengamati dua gambar dan jelaskan menurut anak-anak ibu bagaimana perbedaan keduanya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan dikerjakan ya. Ibu memberikan waktu untuk kalian mengerjakannya. Apakah sudah selesai anak ibu? Sudah, Bu. Baiklah, karena waktunya tinggal dikit, maka satu orang saja perwakilan dari semuanya untuk membacakan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Baik, ini hasil dari kelompok kami pada gambar pertama dan gambar kedua, yaitu gambar pertama bekerja bersama-sama. Dengan bekerja bersama-sama, pekerjaan akan terasa ringan dan cepat selesai serta menumbuhkan sikap tolong-menolong dan menciptakan kebersamaan yang indah. Pada gambar kedua, bekerja sendiri. Pekerjaan akan terasa lebih berat dan lama selesai. Baiklah, apakah betul anak-anak ibu? Betul. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan kita duduk di depan, duduk ke bangkunya. Baiklah, ibu rasa cukup sekian materi ibu pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali, Bu. Apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang materi kita pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Sepertinya tidak ada yang berani ya, maka ibu akan sedikit menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang aku suka bergotong royong, khususnya di lingkungan rumah. Jadi di lingkungan rumah itu kita mempunyai sebuah keluarga yang memiliki perannya masing-masing, ada terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Dan setiap anggota keluarga itu memiliki perannya yang berbeda-beda. Seperti ayah, salah satu perannya mencari nafkah, ibu membantu pekerjaan rumah tangga dan mengurus keperluan rumah tangga, dan anak, salah satu perannya yaitu belajar dengan giat dan mematuhi semua perintah dan larangan orang tua. Dan pekerjaan di rumah itu harus kita bagi-bagi karena biar tidak terasa berat dan lebih cepat selesai, karena kita bersama-sama menggunakan rumahnya, otomatis kita sama-sama juga membersihkannya. Baiklah, sekian materi dari ibu, lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Silakan ketua kelas tutup pembelajaran kita pada pagi hari dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jangan lupa kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ibu akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam